Pemirsa, dukungan terhadap Palestina dari 157 negara membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu geram. Ia pun mengutuk negara-negara yang mendukung kemerdekaan Palestina. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan narasumber pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf. Selamat sore Mas Faisal. Selamat sore Mas. Baik, Anda melihat dukungan dari 157 negara anggota PBB terhadap kemerdekaan Palestina, kemudian Israel malah justru mengutuk balik. Ini kan aneh ya? Ya, saya kira pengakuan ini, gelombang pengakuan semakin banyak terhadap negara Palestina ini hanya sekedar pernyataan simpati. Yang ditunggu kan tindakan konkretnya di lapangan. Baik. Itu yang ditunggu. Sayangnya kemarin setelah sidang Majelis Umum PBB, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin negara Arab dan Muslim. Pertemuan multilateral. Ya, termasuk ada Prabowo, ada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Nah, di situ ada proposal Trump 21 poin yang ternyata proposal itu sendiri adalah proposal versi Amerika dengan Israel. Artinya aneh ketika negara-negara Arab dan Muslim mendukung proposal damai versi Trump yang merupakan pendiktean terhadap bangsa Palestina. Apa yang isinya yang menurut Anda mendikte dari 21 poin itu? Yang pertama adalah ketika Hamas disuruh menyerah. Hamas ini kan orang asli Palestina, mereka mereka adalah kelompok pejuang. Tiba-tiba disuruh nyerah, melucuti senjata, dan kalau bisa mereka tidak lagi versi Amerika dengan Israel melakukan kekerasan. Artinya tidak boleh lagi melawan penjajah. Itu kan aneh kalau negara-negara Arab Muslim mendukung proposal itu. Padahal kita tahu sebagian besar negara-negara Arab dan Muslim itu pernah merasakan penjajahan, termasuk Indonesia sendiri. Nah, yang kedua keanehannya itu adalah ketika negara-negara Arab dan Muslim disuruh bersatu membangun kembali Gaza. Padahal pelaku yang merusak Gaza, yang membuat Gaza luluh lantak, tragedi kemanusiaan, melakukan genosida adalah Israel. Kan harusnya dia yang bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab membangun kembali. Dia harus juga diadili Perdana Menteri Netanyahu, Yoav Gallant, dan para pejabat sipil maupun militernya. Keanehan ketiga adalah ketika poin pertama itu adalah pembebasan 48 sandera. Itu kan poin pertama. Baik. Harusnya kan sesuai permintaan Hamas, hentikan dulu serangan, pasukan mundur, baru berbicara tentang gencatan senjata, pertukaran tawanan. Sandera dibebaskan, tahanan Palestina dibebaskan, terus kemudian masuk bantuan kemanusiaan. Di poin itu kan tidak ada. Itu keanehan lainnya. Terus keanehan lainnya yaitu ketika dalam proposal itu bahwa otoritas Palestina nanti yang menjalankan pemerintahan. Padahal kita tahu Netanyahu sudah bilang dia tidak percaya lagi pada otoritas Palestina. Terus kemudian hasil survei terakhir dilakukan lembaga survei Palestina itu sendiri adalah 80% rakyat Palestina di jalur Gaza maupun tepi barat sudah tidak lagi percaya pada Abbas. Ingin Abbas mundur. Kan itu aneh. Jadi artinya proposal versi Trump itu adalah proposal yang dipaksakan untuk bangsa Palestina. Padahal dalam hukum internasional, dalam piagam PBB, bangsa yang dijajah berhak menentukan nasibnya sendiri. Ini kan nggak ada. Semuanya versi Israel, versi Amerika. Dan anehnya ketika negara-negara Arab dan Muslim mendukung. Nah, kemudian keanehan lain adalah adanya pasukan perdamaian. Pasukan perdamaian ini adalah konsep yang sangat keliru. Pertama, negara-negara pernah menyatakan mereka tidak mau untuk menjadi pasukan perdamaian di Gaza. Yang kedua, Israel pasti akan menolak. Terus yang ketiga, Hamas sudah menyatakan siapapun pasukan asing itu, baik dari Arab maupun Muslim, itu akan diperlakukan sebagai penjajah. Karena tidak berhak ada pasukan penjaga perdamaian di Gaza. Nah, konsep pasukan perdamaian di Gaza ini sama saja dengan menihilkan hak bangsa Palestina untuk berjuang melawan penjajah Israel. Kan ketika ada pasukan perdamaian di tengah-tengah kan artinya kelompok pejuang Hamas dan yang lainnya, milisi lainnya di Gaza tidak boleh menyerang Israel. Baik, berbicara soal pasukan perdamaian, kita lihat bahwa Kolombia dengan tegas bahkan membentuk militer internasional untuk membantu kemerdekaan Palestina. Bukan hanya berjaga tuh, kalau kita mengutip sedikit dari apa yang disampaikan oleh pemimpin Kolombia. Ya, Presiden Gustavo Petro. Ya, seharusnya itulah yang dilakukan. Karena Dewan Keamanan tidak bisa diharapkan untuk memberikan sanksi politik, ekonomi, dan militer, ya harus ada kemauan, ada konsolidasi kampanye global untuk melakukan apa yang disampaikan oleh Presiden Kolombia. Nah, itu tadi keanehan lainnya di proposal versi Trump, ketika Hamas pejuang disuruh menyerah, kalau bisa keluar, yang tidak mau nurut.
tapi tidak ada sanksi politik, ekonomi maupun militer terhadap Israel, kan aneh sebagai pelaku genosida. Tidak ada komitmen atau seruan dari proposal Trump itu untuk mengadili Netanyahu dan Yoav Galan yang sudah jelas-jelas dituduh sebagai penjahat perang berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh ICC. Jadi menurut saya sangat tidak logis ketika negara-negara Arab dan Muslim yang katanya yang bersuara lantang kemarin di sidang Majelis Umum PBB bahwa mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi di sisi lain mereka mendukung proposal Trump versi Amerika dengan Israel yang sangat tidak menguntungkan bangsa Palestina. Baik, Bang Faisal, ketika 157 negara ini memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, kemudian dampak dan pengaruhnya terhadap Israel apa menurut Anda? Dampaknya mungkin secara tekanan diplomatik atau politik, selebihnya tidak ada. Di lapangan Israel tetap, kita tahu ketika Presiden Prabowo berpidato, Presiden Recep Tayyip Erdogan berpidato, terus semua Emir Qatar berpidato, itu kan Israel tetap bisa membunuhi warga Palestina di Gaza maupun operasi militer di tepi barat. Jadi tidak ada dampaknya di lapangan. Pengakuan itu menurut saya selama ini kan bukan baru. Sebelum ada pengakuan dari Eropa itu total ada 143 negara yang sudah mengakui kemudian Palestina. Bertambah, kan? Iya, kemudian bertambah. Nah, 143 itu kan sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tidak ada efeknya di lapangan. Israel tetap melanggengkan penjajahannya, Israel tetap memperluas permukiman, Israel tetap membunuhi rakyat Palestina, menangkapi sembarangan. Itu tidak ada. Nah, menurut Anda apa alasan Israel dan Amerika Serikat ketika sudah dapat tekanan dari dunia internasional tidak bergeming bahkan? Ya karena ya itu tadi Dewan PBB itu sudah impoten karena tidak ada reformasi. Makanya yang menarik itu ketika disampaikan Presiden Finlandia dalam sidang Majelis Umum pidatonya, dia bilang reformasi PBB. Reformasi PBB jelas. Dia menjelaskan langkah konkret. Siapapun negara pemilik hak veto yang tidak mendukung pelaksanaan hukum internasional atau melanggar hukum internasional, dalam hal ini Amerika, itu bisa dicabut. Atau misalkan mekanisme Dewan Keamanan PBB ini kalau tidak mungkin memaksa menghapus hak veto, harus berdasarkan voting, kan itu harusnya. Baik. Tapi apakah memungkinkan usulan dari Finlandia itu diikuti dan dituruti? Saya kira sangat memungkinkan kalau memang negara-negara anggota PBB itu semua solid. Boleh jadi mereka kalau memang 5 pemegang hak veto itu tidak mau mengubah mekanisme hak veto di PBB, itu ya mereka bisa saja mengancam keluar, ya PBB bisa bubar. Kalau misalkan cuma 5 itu kan nggak ada artinya PBB. Ya kan memang ada istilah kan, dunia itu lebih besar daripada 5 negara ini kan. Ya, istilah itu kan digaungkan terus di PBB, tapi sampai sekarang kan tetap kemarin vetonya Amerika keluar, akhirnya ya menihilkan lagi. Ya itu tadi, karena Amerika masih sebagai negara superpower dalam hal politik, ekonomi maupun militer. Itu banyak negara-negara Arab dan Muslim sangat bergantung juga kepada Amerika. Itu sulitnya, makanya mereka tidak bisa bertindak jauh lebih keras terhadap Israel ya, karena itu tadi ketergantungan politik, tergantungan ekonomi maupun militer terhadap Amerika Serikat. Baik, jadi reformasi yang tadi Anda sampaikan seharusnya apa yang dilakukan agar kemerdekaan Palestina ini dapat terwujud, bukan hanya sekedar pidato kenegaraan di panggung politik PBB menurut Anda? Saya kira belum ada rencana boikot PBB dari negara-negara pendukung Palestina. Sebenarnya itu yang harus dilakukan. Artinya mereka kalau dulu belajar pengalaman Indonesia pernah keluar akhirnya masuk lagi, ya mungkin bisa mengancam keluar kalau 157 negara itu benar-benar memang ingin mendukung kemerdekaan Palestina secara nyata, ya mereka harus ancam keluar kalau misalkan hak veto tidak diubah mekanismenya. Yang ya istilahnya itu kan cuma menguntungkan pemegang hak veto dan negara-negara sekutunya. Makanya Israel bisa terus melanggengkan penjajahan, Israel bisa terus melakukan kejahatan perang maupun kemanusiaan di Gaza ya karena mereka didukung oleh Amerika sebagai pemegang hak veto. Baik, tapi ketika tadi proposal Trump Anda anggap banyak keganjilan di situ. Tapi sebetulnya kalau ini memang bisa misalnya menghentikan serangan Israel, kemudian bisa membuat masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza dan seterusnya. Apakah proposal ini juga dapat menurut Anda menjadi salah satu solusi untuk sampai sejauh ini sih Hamas belum menyatakan sikapnya ya. Tapi yang terakhir itu sikap disampaikan kepala perwakilan Hamas Usama Hamdan itu, dia bilang Hamas tetap pada sikapnya bahwa perang harus dihentikan. Semua pasukan Israel ditarik mundur karena kan dalam proposal Trump ditarik bertahap. Itu pun setelah ada pembebasan 48 sandera. Harusnya kan dibalik dulu, hentikan semua serangan, pasukan ditarik, baru berbicara tentang
Pembebasan sandera. Baik. pertukaran tahanan, pertukaran tawanan. Tapi kan itu tidak dibalik sama Amerika sama Israel, ya itu harus pembebasan sandera. Sekarang kita balik, apakah Israel dan Amerika bisa dipercaya? Karena kalau kita lihat Israel sudah melanggar yang kesepakatan 19 Januari. Baik. Kemudian Trump juga sudah berbohong ketika dia bilang kalau Idan Alexander yang warga Israel Amerika itu dibebaskan, akses bantuan kemanusiaan akan dibuka seluas-luasnya. Tapi ternyata Trump juga berdusta. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah negara Arab dan Muslim masih naif mempercayai Amerika dengan Israel, apalagi dengan proposal poin-poin yang sangat versinya Amerika dengan Israel sekali tidak menguntungkan rakyat Palestina di Gaza ataupun rakyat Palestina secara keseluruhan. Baik, terima kasih Bang Faisal Assegaf setelah berdialog bersama kami. Kita akan melihat ya, artinya 157 negara yang memberikan dukungan, tidak hanya dukungan dalam bentuk kata-kata saja, tapi ada tindakan setelahnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah berdialog di Kabar Petang. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.